perkara yang paling utama dan utama sekali dalam kehidupan kita di atas dunia ini adalah perkara iman. Untung dan ruginya keadaan seseorang tidaklah dilihat dari bertambahnya harta dan kebendaan yang dia miliki, tapi sejauh mana bertambah iman dan amal dalam kehidupannya. Itulah tolak ukur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas, iman sebesar zarah, Allah SWT akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali dunia, Bapak Ibu yang mulia. Hari ini emas kalau sebesar debu, kita bawa kemana pun tak akan laku dia. Tapi amal, walaupun kecil, ini adalah untuk selama-lamanya. Hari ini kalau semua orang ditanya, semuanya mau bahagia. Tapi jalan untuk bahagia banyak orang tak tahu. Seperti halnya Qarun. Dia merasa bahagia itu dengan memiliki harta yang banyak. Datang Nabi Musa AS, "Hai Qarun, gunakanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu, keluarkan zakatnya di jalan Allah." Maka Qarun jawab, "Wahai Musa, ini harta aku dapatkan tidak ada campur tangan Tuhan engkau, wahai Musa. Ini harta aku dapatkan dengan kepintaranku." Sombong, Bapak Ibu yang mulia. Akhirnya ujung-ujungnya Qarun Allah SWT tenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam bumi ini, Bapak Ibu yang mulia. Fir'aun laknatullah alaih, dia merasa kebahagiaan itu memiliki kekuasaan. Datang Nabi Musa katakan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan alam semesta." Kata Fir'aun, "Akulah Tuhan, ana rabbul a'la." Kata Nabi Musa, "Allah Rabbku bisa menghidupkan, bisa mematikan." Maka Fir'aun pun telah datangkan 2 orang. Yang satu dia bunuh, yang satu diberikan hidup. "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan," kata Fir'aun laknatullah. Kemudian Nabi Musa katakan, Allah SWT bisa memindahkan matahari dari barat ke timur. Maka dengan ini pun Fir'aun tak bisa jawab lagi, Bapak Ibu yang mulia. Maka Nabi Musa pun diperangi, dikejar-kejar. Ketika sampai di pinggir laut, Bapak Ibu yang mulia, maka di depan lautan, kiri kanan gunung, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Pengikut Nabi Musa katakan, "Ila lamudrakun, wahai Musa, celaka kita." Maka Nabi Musa katakan, "Inna Rabbi sayadin, sesungguhnya Rabbku bersamaku," kata Nabi Musa AS. Maka selesai Nabi Musa ucapkan itu, Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukulkan tongkatnya ke lautan. Begitu tongkat dipukulkan ke lautan, maka terbentang 12 jalan. 12 suku pengikut Nabi Musa telah berjalan di jalannya masing-masing sampai ke seberang lautan. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Ketika sampai di tengah laut, Allah SWT kembali rapatkan laut sehingga Fir'aun dan bala tentaranya binasa, Bapak Ibu yang mulia. Haman juga seperti itu. Merasa kebahagiaan dengan memiliki pangkat dan jabatan. Kaum Ad merasa kebahagiaan dengan memiliki tubuh yang sehat, yang kuat. Kaum Sabah merasa kebahagiaan dengan memiliki pertanian. Orang-orang ini telah diberi peringatan oleh nabi-nabi mereka bahwa hanya dengan menyembah Allah, dengan mentaati Allah akan diberi kebahagiaan. Tetapi mereka mengingkarinya, Bapak Ibu yang mulia, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Hanya orang-orang yang mengikut seruan nabinya saja, mereka lah yang akan mengalami kebahagiaan hidup di dunia sementara, nanti kebahagiaan hidup di akhirat yang selama-lamanya.
Hari ini Bapak Ibu yang mulia, apabila amal-amal kebaikan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Namun sebaliknya, apabila amal-amal keburukan kita yang naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan Allah Subhanahu wa taala adalah azab dan bencana yang akan menimpa kita, Bapak Ibu yang mulia. Allah SWT adalah pemilik suasana-suasana dan keadaan. Suasana panas, suasana dingin, suasana sakit, suasana sehat, suasana miskin, suasana kaya. Seluruh suasana-suasana ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah membuat sekehendaknya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan air pun itu bergerak bukan semaunya air, tapi mesti minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala mau digunakan untuk apa ini air. Makanya ada air bisa sebagai pelepas dahaga. Ada air, Bapak Ibu yang mulia, bisa menjadi jembatan jalan bagi Sa'ad radhiyallahu anhu dan pasukannya. Lautan dijalani dengan unta-unta mereka, tanpa kaki unta mereka basah oleh air, Bapak Ibu yang mulia. Bahkan air bisa juga sebagai jalan, dinding jalan bagi 12 suku pengikut Nabi Musa, berjalan di jalannya masing-masing. Kelihatan yang sebelah dengan yang sebelahnya, nampak seperti kaca yang mendinding. Bahkan air, Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, bisa juga membinasakan, sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh dunia Allah SWT tenggelamkan. Gunung-gunung pun tenggelam, Bapak Ibu yang mulia. Hanya orang-orang yang mau ikut ajakan Nabi Nuh alaihissalam, yang mau naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, hanya mereka sajalah yang Allah SWT selamatkan. Tapi walaupun air kelihatan hebat seperti itu, Bapak Ibu yang mulia, sedikit pun Allah SWT tidak berhajat kepada air dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya Ashabul Kahfi, 309 tahun di dalam gua tanpa makan, tanpa minum, hidup. Ini Bapak Ibu yang mulia. Hari ini dikenakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bermasalah, sehingga masalah-masalah datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang mulia. Hubungan kita dengan Allah yang tidak baik, sehingga masalah-masalah datang dalam kehidupan kita. Mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya. Ini Bapak Ibu yang melakukan Allah SWT. Hari ini kita terbalik-balik, ya kan? Giliran perintah Allah kita lalai-lalaikan. Salat zuhur jam 12.20 umpamanya, kita kerjakan jam 1, jam 2. Salat asar jam 3:30 lewat, kita kerjakan jam 4 lewat. Maghrib kita kerjakan hampir mendekati isya. Giliran kita berdoa, Bapak Ibu yang mulia, kita doanya mau cepat kabul. Masya Allah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu yang mulia. Kita dulu sempurnakan kehendak Allah atas diri kita, baru Allah SWT akan sempurnakan apa yang menjadi hak kita. Dulu ketika di alam rahim, semua kita sepakat. Ketika di alam roh, seluruh kita sepakat. Allah tanya, Alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku ni Rabb kalian? Maka seluruh roh yang ada ketika itu, Bapak Ibu yang mulia, baik roh Yahudi, Nasrani, Majusi, seluruhnya mengatakan, qalu bala sahidna, benar ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah sesembahan kami. Tapi baru saja Allah pindahkan ke dalam rahim satu orang wanita, satu orang ibu.
Keyakinan bayi yang ada dalam perut pun telah berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika sang bayi ini lahir, keluar daripada perut ibunya, ketika tali pusatnya dipotong, maka bayi menangis, Bapak Ibu yang mulia. Dikarenakan apa? Karena tempat makan, tempat minumnya telah diputuskan. Ini yang menyebabkan bayi menangis. Berubah keyakinannya, tidak dapat buah susu maknya, maka dia pun nangis bila lapar, bila haus. Semakin besar bayi ini tadi sampai berumur seperti kita ni, Bapak Ibu yang mulia, maka tanpa kita sadari telah banyaklah yang kita jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau dikenakan menyembah Allah, kita tidak bisa menyembah Allah dikenakan satu orang istri, maka sesungguhnya kita tidak memiliki istri, Bapak Ibu mulia. Tapi istrilah memiliki suami. Kalau hari ini dikenakan pekerjaan, kita tidak bisa sempurnakan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya kita tidak memiliki pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang memiliki kita, Bapak Ibu mulia. Kalau dikenakan anak-anak kita, kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk di ladang saja sampai malam baru pulang, maka sesungguhnya kita telah jadi budak daripada ladang kita, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sadari. Allah SWT katakan, sesungguhnya kekasihku Ayub dan Sulaiman adalah hamba-hambaku yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal dilihat daripada kehidupan kedua orang Nabi ini berbeda, Bapak Ibu yang mulia. Nabi Ayub Allah SWT uji dengan penyakit yang panjang. Nabi Sulaiman Allah SWT uji dengan kekuasaan berupa jin, hewan, manusia, angin. Ketika Nabi Ayub Allah SWT uji dengan penyakit, maka istrinya yang banyak satu persatu meninggalkan dia, Bapak Ibu yang mulia. Bahkan anak-anaknya yang banyak satu persatu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladangnya yang luas Allah SWT hanguskan, terbakar, Bapak Ibu. Tapi ketaatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah SWT sedikit pun tidak berubah. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau sedang terbang di atas awan, maka satu orang petani telah melihat, terkagum-kagum. Petani ini katakan, subhanallah. Maka angin pun telah sampaikan kata-kata petani ke telinga Nabi Sulaiman yang di atas sana. Maka Nabi Sulaiman mendatangi petani. Ketahuilah wahai bapak, sesungguhnya kerajaan Sulaiman akan musnah. Tapi ucapan yang kau ucapkan tadi, wahai bapak, itu adalah kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pulang ke rumah istri-istri beliau, ketika masuk ke dalam rumah, maka Nabi SAW katakan, baiti jannati, rumahku laksanakan surga bagiku. Masya Allah. Suatu hari Umar pernah masuk ke kamar Nabi SAW. Maka Umar palingkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa dalam kamar tersebut. Ketika Nabi bangun daripada berbaringnya, maka Umar melihat guratan-guratan daripada pelepah korma alas tidur Nabi membekas di punggung Nabi SAW. Hanya ada satu lota di sudut kamar Nabi SAW, lota untuk berwudu. Umar menangis. Maka Rasulullah pun hampir, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis, wahai Rasulullah? Raja-raja Rom, Persia, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka mewah, berlimpah ruah.
Maka Rasulullah katakan, wahai Umar, apakah engkau belum yakin dengan apa yang Allah janjikan, yang Allah akan sediakan untuk kita? Maka Umar katakan, wahai Rasulullah, doakan keampunan untuk saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu keadaan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi setiap masuk ke rumah Nabi katakan, baiti jannati, rumahku laksanakan surga bagiku. Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Karena di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan amalan-amalan, Bapak Ibu yang mulia. Penuh dengan amal-amal agama. Fatimah radhiyallahu anha, dia menggiling gandum dengan tangannya, menimba air dengan tangannya. Sumur Arab itu dalam-dalam, Bapak Ibu yang mulia, berbekas di telapak tangan daripada Fatimah radhiyallahu anha. Suatu hari Ali pulang, dia melihat istrinya sedang menimba air. Maka Ali pun mendekati, kemudian memegang tangannya, nampak guratan-guratan di tangan, di telapak tangan daripada Fatimah. Ali katakan, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW ada memiliki tawanan-tawanan, akan jadi budak yang akan dijual. Mintalah itu satu untuk sebagai pembantumu di rumah ini, agar engkau tidak kesusahan sendiri. Maka Fatimah pun ikuti kata-kata suaminya. Dia datang jumpa Rasulullah, tapi ketika sampai Rasulullah melihatnya, dia pun tak mampu mengucapkan. Dia kembali pulang ke rumah. Ketika malam hari Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, dan dua orang ini sudah mau tidur. Maka Rasulullah, teruskanlah keadaan kalian seperti itu. Aku cuma mau tanya tadi, kenapa engkau datang wahai Fatimah? Ali pun menceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri, menimba air sumur dengan tangannya sendiri, sehingga berbekas di tangannya. Dan aku tahu engkau memiliki beberapa orang tawanan yang akan jadikan budak untuk dijual. Maka aku suruh Fatimah untuk mendatangi dan meminta satu orang kepada engkau untuk diperkerjakan di rumah ini. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Fatimah, wahai Ali, sesungguhnya budak-budak itu mereka akan kujual, karena ahlu sufa sudah berhari-hari tidak makan. Maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai daripada miliki satu orang budak, kata Nabi SAW. Maka dua orang suami istri katakan, kami redha dengan apa yang ditentukan Rasulnya. Maka Rasulullah katakan, sebelum kalian tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian kalian sapukan ke seluruh badan kalian. Dan ketika kalian bangun daripada tidur, maka kalian bangun dalam keadaan segar. Walaupun kalian bekerja berat semalamnya, maka tidak akan merasakan berat lagi. Maka seperti itu Bapak Ibu yang mulia, diarahkan kepada amal-amal. Dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang mulia, tidak ada dalam asbab yang dibuat ini. Orang berladang, dengan berladang ini bisa panen, bisa gagal. Orang berdagang, dengan perdagangan ini bisa untung, bisa rugi. Tidak ada janji Allah dalam asbab-asbab. Janji Allah hanya ada dalam amal-amal saja. Inilah kita mau belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala ini, Masya Allah, kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu yang mulia, tidak ubahnya seperti sandiwara. Hebatnya Gatot Kaca, ya kan? Hebatnya Arjuna, hebatnya Bima. Ini ketika apa hebat? Ketika wayang dimainkan. Yang hebat siapa? Dalangnya yang hebat. Kita juga seperti itu Bapak Ibu yang mulia. Kita ini tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kehidupan kita ni, kita sangat berharap bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni bantu kita untuk bisa taat kepadanya, bantu kita untuk bisa dapatkan dunia ini, harta benda ini. Karena kita memang sifatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seekor anjing, Bapak Ibu yang mulia, menyenangkan hati tuannya. Maka anjing ini disayangi oleh tuannya, dimandikan. Kalau di kota-kota sana ada restoran anjing, dibawa ke restoran anjing, dimasukkan ke salon lagi, salon anjing. Karena si anjing tadi mampu menyenangkan hati tuannya. Lah kita, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita mampu menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini, maka kita akan diservis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam hatinya ada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kata ulama, orang yang telah dapatkan segala-galanya. Orang yang kehilangan Allah dalam hatinya, maka ni orang yang telah kehilangan segala-galanya. Walaupun dia punya kekayaan yang banyak, Bapak Ibu mulia, tapi tidak ada Allah di hati, maka ni orang telah kehilangan segala-galanya. Nampak-nampaknya saja orang kaya yang tidak taat itu senang, Pak. Ya, nampak-nampaknya saja. Orang kaya yang tidak taat kepada Allah SWT, tidak ubahnya seperti orang memakai sepatu baru, Bapak Ibu. Kayak mana orang pakai sepatu baru? Dulu kita waktu lajang-lajang dulu, ya kan? Pakai sepatu baru dari karet pula. Zaman kami dulu karet, jangan ada sepatu tu. Dipakai sepatu, wah, ndak ganteng awak, tapi karena pakai sepatu baru, banyak cek-cek yang melirik, ya kan? Masya Allah. Yang ganteng pun kalah sama awak. Padahal yang pakai sepatu tadi, Bapak Ibu yang mulia, menahan sakit. Menahan sakit. Kenapa? Sunatullahnya orang pakai sepatu baru ni pasti menggigit kaki, belum pas. Tapi karena untuk berlagak di depan manusia, ditahankan juga sakit tadi itu, masa. Seperti itu orang kaya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu yang mulia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jalannya supaya kita bisa cepat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tidak ada satu perkara pun yang paling menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri hambanya, Bapak Ibu yang mulia, melainkan apabila si hamba tersebut mau meluangkan waktunya keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang keluar 3 hari, itu tidak gampang, Bapak Ibu yang mulia. Besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, besar itu. Walaupun kita udah lama dalam dakwah ini keluar 3 hari bukan gampang gitu. Di daerah Sulawesi sana, Bapak Ibu yang mulia, satu orang tuh karena saking bejatnya kelakuannya, saking jahatnya dia, sehingga orang-orang kampung telah menggelar dia iblis. Siapa namanya? Iblis. Kok negeri lama sekitarnya ini sama Tanjung Balai sekitarnya, nama iblis ini saya rasa tidak ada, belum ada dikasih nama iblis. Bahkan Medan pun tidak ada orang nama iblis. Di Sulawesi sana ada, Bapak Ibu yang mulia. Suatu hari jemaah datang ke kampungnya. Ketika sampai di masjid, jemaah pun buat silaturahmi. Datangi satu orang. Dan orang didatangi ini, dia katakan, maaf, tolong jangan saya yang kalian datang. Kalau saya dari biasa ke masjid. Kalau kalian berani itu datang itu. Nah, maksudnya si iblis tadi datangi. Diceritakan ciri-ciri si iblis. Tempatnya kalau jam sekarang di mana berada pun diceritakan. Jam-jam sekarang ini dia terminal tempatnya, kata orang tadi. Maka jemaah 2 orang ini pun dengan sesuai dengan ciri-ciri yang telah diceritakan, mereka mendatangi terminal. Kemudian tanya sama orang-orang sampai terminal,
Dan langsung ditunjuk tu si iblis. Maka sampai di hadapan iblis, maka dua orang jemaah ni katakan, "Assalamualaikum saudaraku." Tak dijawab sama iblis, tapi jemaah ambil tangan si iblis tadi, disalami, dipeluk. Tak pernah seumur hidup dipeluk. Masya Allah. Lain perasaan si iblis ni. Yang meluk ustaz-ustaz pula. Maka ceritakan, Tuan orang mulia, kami datang dari Sumatera. Tuan orang mulia, dalam diri Tuan ada satu kalimah yang berharga. Itu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW katakan, satu orang yang memiliki kalimah La ilaha illallah ini lebih baik daripada seluruh orang kafir yang ada di dunia. Bahkan Nabi juga katakan, Allah SWT beliau akan kiamatkan dunia bila masih ada satu orang yang ucapkan Allah Allah. Inilah berharganya Tuhan, kata jemaah itu. Cerita-cerita akhirnya dipujuk mau datang ke masjid. Masya Allah. Sampai di masjid, dikasih minum, kasih makanan kan. Dikusuk-kusuk lagi si iblis tadi. Ditawari untuk 3 hari Bapak Ibu yang mulia. Mau. Sampai di rumah dia katakan kepada istrinya, "Wedek, abang mau belajar agama 3 hari di masjid. Siapkan kain abang." Wah, Masya Allah. Senang hati istrinya Bapak Ibu yang mulia. Istri yang taat, yang hari-hari mendoakan suaminya supaya berubah. Mendengar suami mau belajar agama, cepat-cepat memasukkan kain ke dalam tas. Satu hari si iblis di masjid, 2 hari. Dan di hari ketiga, ketika iblis akan pulang, maka iblis dikasih jubah, dipakaikan sorban, dikasih lagi siwak, dikasih celak mata lagi. Kemudian dipesan kepada si iblis, sebelum pulang, abang singgah dulu, jangan langsung pulang, singgah dulu di kedai buah, beli buah-buahan. Ini ada uang 15.000, abang beli buah-buahan. Maka ketika jalan pulang ke rumah Bapak Ibu yang mulia, sepanjang jalan ada yang negur, "Assalamualaikum Ustaz." Masya Allah, berbunga-bunga hati si iblis. Selama ini orang kalau dia jalan, orang menghindar. Kalau jalan di pasar ni, orang akan jalan ke kebun sana mengelakkan dia. "Assalamualaikum Pak Haji." Sejuk hati. Nampak kedai buah, maka dia pun singgah. Dia beli anggur dengan wang 15.000, dapatlah beberapa butir. Dia berjalan menuju pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Belum ada sautan. Diketuk sekali lagi, "Assalamualaikum." Terdengar sautan di dalam, istrinya menjawab. Dibuka pintu. Ketika pintu dibuka, istrinya katakan, "Maaf Ustaz, suami saya tidak di rumah." "Dek, kau lupa sama aku." Ditengok dari kaki sampai ke atas, ternyata suami. Sudah berubah penampilannya Bapak Ibu yang mulia. Maka sebelum masuk, iblis katakan, "Dek, aku minta kau pejamkan matamu." Apa-apaan abang ni? Udah ikuti saja. Maka dipejamkan mata. Ketika istrinya pejamkan mata, si iblis pun ambil anggur daripada sakunya. Kemudian dia suapkan ke mulut istrinya. Ketika tangan sampai di bibir istrinya, istri pun memegang kedua tangannya. Kemudian dia kata, "Ya Allah, ini tangan yang biasa memukul muka aku, ya Allah. Hari ini menyokkan aku, ya Allah." Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 hari berubah. Hari ini sampai hari ini si iblis masih istiqomah dalam dakwah. Namanya telah berubah menjadi Muhammad Syafi'i. Dia punya 3 orang anak. Hari ini ketiga anaknya telah menjadi hafiz alim Bapak Ibu yang mulia.
Luar biasa. Bukan perkara remeh keluar 3 hari Bapak Ibu yang mulia. Akan merubah kehidupan kita. Suatu hari di pagi hari raya, satu anak kecil, dia keluar dari rumahnya, mendatangi kawan-kawan yang sedang kumpul. Tapi sampai di hadapan kawan-kawannya, maka dia lihat kawan-kawannya semua pakai baju baru, sementara dia baju yang lama juga. Dia lihat di tangan kawan-kawannya ada kue yang enak. Maka ni anak pun segera kembali pulang ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, maka dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, kenapa keadaanku berbeda dengan kawan-kawanku pagi ini? Ada apa wahai anakku? Ya ibu, kawan-kawanku semua pakai baju baru, sementara aku baju yang lama juga. Kawan-kawanku ada kue yang enak di tangannya, sementara aku enggak ada wahai ibu. Maka si ibu tadi batin Bapak Ibu yang mulia, memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku ilham untuk bisa menjawab daripada kata-kata anakku ini. Maka dengan izin Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu tadi. Kemudian ibu ni katakan, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang, tidak perlu kau sedih wahai anakku sayang. Ketahuilah bahawa sekarang ayahmu sedang mengusahakan untukmu baju yang baru yang tidak akan pernah lapuk selama-lamanya. Ayahmu sedang mengusahakan makanan yang nikmat, yang enak, yang tidak akan pernah basi selama-lamanya. Maka anak ini tiba-tiba gembira Bapak Ibu yang mulia, dan dia keluar berlari dari rumahnya, mendatangi kawan-kawannya yang sedang kumpul main-main tadi. Kemudian sampai di hadapan kawannya, dia katakan, wahai kawan-kawan, aku tidak apa-apa, tidak punya baju baru hari ini. Tapi kalian semua perlu tahu bahawa sungguhnya ayahku sedang mengusahakan untukku baju yang baru, yang tidak akan pernah lapuk selama-lamanya, makanan enak yang nikmat, yang tidak akan pernah basi selamanya. Maka ajib Bapak Ibu yang mulia, semua kawan-kawannya pun berlari ke rumahnya masing-masing, memberitahu kepada ibu-ibu mereka sambil membuka baju-baju mereka. Wah ibu, kami tidak mau baju baru hari ini, kami tidak mau makanan enak ini, kami mau ayah kami carikan untuk kami baju baru yang tidak akan pernah lapuk selamanya, makanan yang nikmat, yang tidak akan pernah basi selamanya. Dan ajib Bapak Ibu melihat di malam hari, ibu-ibu pun telah cerita kepada suami masing-masing, wahai suamiku, aku dan anakmu tidak menghendaki pakaian baru pada hari ini. Kami nak mau makan enak, tapi kami mau, aku dan anakmu mau, kau usahakan untuk kami pakaian yang bagus, yang baru, yang tidak akan pernah lapuk selamanya, makanan enak, nikmat, yang tidak akan pernah basi selamanya. Maka ajib yang Bapak Ibu yang mulia, ketika bapak si anak kecil tadi pulang daripada khurud fisabilillah, pulang daripada 4 bulan, maka dia tidak mendapati di kampungnya satu lelaki balik pun Bapak Ibu yang mulia. Semuanya telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, asbab tangisan satu anak kecil Bapak Ibu yang mulia. Hari ini kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar pisah dengan anak-anak kita, ya kan? Tidak apa-apa, pisah hanya dalam ada hitungan harinya. Dan nanti kita bakal berpisah juga Bapak Ibu yang mulia, bukan dalam hitungan 3 hari, 10, 15 hari, bukan dalam hitungan 40, 2 bulan atau 2 bulan Bapak Ibu yang mulia, tapi selama-lamanya akan berpisah. Entah si istri yang dulu, entah suami yang dulu, entah anak yang dulu. Satu kawan saya diponis oleh dokter tidak bakal punya keturunan karena tulang belakangnya telah busuk bernanah. Diponis dokter tidak bakal punya keturunan. Keluar. Setahun dia keluar 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Masya Allah. Hari ini sudah 3 anaknya Bapak Ibu. Tidak berlaku kata-kata dokter. Yang berlaku adalah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita dengan usaha dakwah ini Bapak Ibu yang mulia, belajar menyenangkan Allah. Kalau kita sudah bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah juga akan senangkan kita, Bapak Ibu. Semua kita mau kaya, Pak ya, Bu ya. Semua kita mau kaya. Tak ada orang tak mau kaya. Apa rahsianya bisa kaya? Gampang ternyata. Dekati yang maha kaya, maka kita akan kaya. Masya Allah. Siapa yang kaya? Maha kaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berkuasa, dekati saja yang maha berkuasa, maka bias kekuasaan akan diberikan kepada kita. Nah, siapa yang memiliki kekuasaannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyembah Allah itu 3 kali 3, ya kan? Apa 3 kali 3? 9. Dirubah, Bapak Ibu yang mulia. Dengan usaha dakwah kita mau robah. Tidak lagi 9, tapi mau betul-betul. Bagaimana 1 hari 24 jam kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita berjalan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hari ini kita remeh sekali dengan sunnah, Bapak Ibu yang mulia. Baru Nabi SAW katakan, telah kutinggalkan 2 perkara. Barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, selamat dunia, selamat akhirat. Yaitu kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran perintah aqimi solah, dirikanlah solat. Tapi kita bolak-balik Al-Quran 30 juz, Bapak Ibu yang mulia, tidak ada di situ diterangkan solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu tidak ada. Adanya di mana? Dalam perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktek Al-Quran itulah sunnah, Bapak Ibu yang mulia. Praktek Al-Quran itulah sunnah. Maka wajib menghidupkannya. Inilah kapan kita akan mampu untuk amalkan ini. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu yang mulia, melainkan kita mau meluangkan waktu kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, ini tanggal 12, baik Negeri Lama, juga Tanjung Balai, Rantau Perapat, ya kan? Kisaran, Batubara. Ini kita akan ada jur. Dikeluarkan jemaah sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu yang mulia. Ini guna jur ini bagaimana kita keluar sebanyak-banyaknya, agar dengan kita keluar sebanyak-banyaknya ini, Allah SWT akan berikan rahmat yang banyak kepada kita. Kita keluar sebanyak-banyaknya ini untuk meredam daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ibu-ibu catatkan nama suami-suaminya. Jangan ada yang tidak mencatatkan nama suaminya untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di Medan tanggal 14, 15, 16. Masya Allah.